Tapi manusia bisa lebih belangsak, lebih buruk daripada bahkan hewan ternak. Oh gitu Ustaz. Kalau Karena hewan ternak juga punya syahwat. iya. Ketika diberi bekal akal, hati, perasaan, tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Akhirnya manusia yang tidak mau menggunakan akalnya hanya menuruti nafsu dan syahwatnya. Akhirnya kehidupannya hanya disibukkan hanya untuk nyari urusan perut, nyari makan dengan alasan kebutuhan. Kalau agak dibuat lebih agak keren dikit, bilangnya nyari rezeki gitu. Waduh, oke. Tapi sejatinya nggak minat sama ilmu. Ilmu tuh kayak nggak ketelen gitu. Nggak ada Allahnya gitu tapi. Ya bahkan tidak mencari Allah. Tapi sibuk dengan urusan nyari kebutuhan harian dia saja. Nah, orang seperti itu lebih buruk daripada hewan ternak. Allah berfirman, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Siapa mereka? Mereka lah yang dalam tanda kutip berhasil ditipu oleh iblis dan pasukannya syaitan agar menemani mereka di jahanam kelak. Justru mereka ikut tadi ya, pasukannya syaitan tadi tertipu, akhirnya terelakkan oleh syahwat tadi itu ya. Karena iblis tahu bahwa kelemahan manusia itu di syahwat. Maka iblis membisikkan di ranah itu. Bismillah. Ustaz tadi kita masih bahas iblis nih tadi. Ya, kita insya Allah akan bahas tentang majelis iblis. Mungkin ini sesi terakhir untuk kita nanti mulai masuk ke materi-materi dalam kehidupan Rasulullah, yaitu Sirah Nabawiyah. Ya. Jadi iblis itu memang makhluk yang dari sebelum Adam diciptakan dia sudah ada, tapi dia ini punya amal yang ya kita nyebutnya kalau hari ini ya nyebutnya taat beribadah. Oke. Tapi ada kebanggaan dalam taat beribadah itu, alias disebut dengan ujub. Itu gimana Dad? Maksudnya Dad? Taat, ujub. Jadi dia melakukan bentuk antusias untuk dalam tanda kutip beribadah pada Allah, dia lakukan itu. Ya. Tapi dia lakukan untuk kebanggaan dirinya. Jadi bukan untuk memuliakan Allah. Oh, padahal dia secara dohirnya nyembah Allah. Ya, dia tahu bahwa Rabbul Alamin itu Allah, dia tahu. Ya. Tapi dia lakukan itu tuh untuk memuliakan dirinya. Jadi bukan untuk memuliakan Allah. Padahal ibadah itu kan harusnya hamba itu benar-benar menghamba, merendahkan dirinya. Harusnya. Lalu memuliakan Allah. Memuliakan gitu kan. Allah. Tapi kemudian iblis itu justru dalam tanda kutip nih taat ibadahnya untuk biar aku nih lebih hebat dari yang lain. Oh, berarti secara definisi ikhlas sudah cacat itu ya? Ya jelas, karena memang kata ikhlas yang harusnya kholis murni hanya untuk Allah, justru itu dalam tanda kutip dia campur dengan urusan kebanggaan dirinya dengan ibadah itu. Oke. Nah, tapi beda dengan rasa syukur ya Tat. Ada nanti orang beribadah itu sebagai rasa syukur, artinya malah justru berterima kasih kepada Allah karena memberikan kesempatan untuk beramal soleh. Itu ibadah yang justru malah baik. Tapi kalau yang dilakukan iblis itu ujub. Ujub itu bangga yang belum dia ekspresikan, tapi di dalam hatinya itu ada kebanggaan. Dan itu hanya Allah yang tahu. Oke. Ya, malaikat aja nggak tahu. Lalu dampak dari dia kayak gitu apa Dad? Ya, dia sangat tidak senang kalau ada orang yang seolah-olah itu bisa menyaingi dia. Oke. Nah, untuk membongkar itu Allah ciptakan Nabi Adam sekalian, gitu. Akhirnya seolah-olah makhluk baru ini itu akan membongkar iblis itu aslinya kayak gimana gitu. Ya, karena Adam kan diciptakan dengan bahan baku yang berbeda. Ya. Dan iblis waktu ngelihat Adam, dia ngelihat yang ini makhluk yang menjijikkan bagi iblis. Karena memang diciptakan dari tanah, dicampur dengan air, dibentuk dalam bentuk tanah liat gitu. Dan iblis melihat ini makhluk yang menjijikkan dengan bentuk penuh dengan lubang di hidung, di mulut, di mata, di telinga, di pori-pori. Yang akhirnya iblis merasa bahwa ini makhluk yang bagi iblis tidak lebih baik daripada dia. Oh, itu dampak dari tadi ya, ujub yang tadi. Dia beribadah bukan untuk memuliakan Allah tapi membanggakan dirinya. Akhirnya dia melihat orang lain atau makhluk lain tuh kayak wah kayak jijik gitu ya gitu. Iya, jadi gini, kalau ada orang melakukan satu amal, manusia sekalipun, dia merasa dengan amal itu dia mulia, itu dia cenderung nggak suka ngelihat ada orang tuh melakukan hal yang sama dengan dia. Jadi umpamanya orang mau puasa gitu, puasa sunnah misalkan,
Dia nggak senang kalau ada orang lain itu juga puasa. Harusnya yang puasa itu saya aja gitu. Itu sifat ujub dengan amaliyahnya. Sangat bahaya itu. Karena gini, kodratnya pada urusan akhirat itu manusia nggak perlu bersaing. Iya. Ibarat kalau di sepak bola itu kan ada piala dunia gitu. Iya. Namanya juga dunia. Dunia. Yang menang ya cuma satu. Yang angkat trofi ya cuma satu. Berdesak-desakan, bisa sliding tackle, bisa sikut ya. Itu namanya piala dunia. Ya. Kalau piala akhirat itu masing-masing dari kita adalah pemenangnya. Asal orang mau mentaati Allah, asal orang mau ikhlas dalam urusan ibadahnya, khalis hanya untuk menyenangkan Allah, maka dia adalah pemenang di hadapan Allah. Apa yang lebih berharga buat kita ketika kita ini dianggap pemenang oleh Allah? Wah, itu puncaknya. Jadi akhirnya iblis itu punya ujub, punya kebanggaan yang dia simpan di hatinya awalnya. Tapi ketika Allah mau membongkarnya, di antaranya Allah ciptakan Nabi Adam dan iblis kemudian mengekspresikan bahwa dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia sampaikan di hadapan Allah, saya tuh lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, bedanya dengan ujub tadi, kalau ujub itu disimpan di hatinya, bangga. Nah, kalau yang udah diekspresikan namanya takabur. Berarti ujub tadi orang lain nggak tahu tadi ya? Orang lain bisa jadi nggak tahu. Terus ketika dia dibiarkan terus, dia akhirnya mengekspresikan, itu disebut takabur. Ekspresi yang sifatnya refleks gitu, itu disebut dengan akhlak. Iya. Nah, akhlaknya buruk jadinya. Karena niat ibadahnya, ketaatannya itu dilakukan bukan untuk menyenangkan Allah, tapi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu konsepnya adalah yang penting Allah senang. Jadi ketika Allah nyuruh malaikat untuk sujud, ya untuk nyenengin Allah, malaikat nggak ada masalah suruh sujud sama Adam gitu. Karena memang Allah yang suruh gitu. Ini bukan tentang bersujud pada Adam dalam bentuk menyembah, bukan. Justru karena Allah yang perintahkan, malaikat cuma pengen yang penting Allah senang. Maka dia lakukan itu. Jadi itu malaikat aja. Itu yang seharusnya menjadi gambaran buat kita bahwa manusia itu kan di antara iblis dan malaikat. Manusia itu bisa lebih mulia dari malaikat bahkan. Kok bisa? Saat manusia kan punya syahwat. Iya. Dibekali ilmu oleh Allah, diberi amanah merawat bumi. Lalu manusia menjalankan itu, menjalankan tugasnya, menggunakan akal pikirannya, perasaannya, hatinya, digunakan untuk menelaah hidayah, memikirkan hidayah. Lalu mereka menjalankan itu semua, maka mereka layak untuk dalam tanda kutip disujudi malaikat. Jadi manusia kalau berilmu di hadapan Allah, dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Syaratnya ilmu dia. Ilmu. Tapi ya sekali lagi untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah tadi ya. Tapi manusia bisa lebih belangsak, lebih buruk daripada bahkan hewan ternak. Gitu, Ustaz. Karena hewan ternak juga punya syahwat. Iya. Ketika diberi bekal akal, hati, perasaan, tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Akhirnya manusia yang tidak mau menggunakan akalnya hanya menuruti nafsu dan syahwatnya. Akhirnya kehidupannya hanya disibukkan hanya untuk nyari urusan perut, nyari makan dengan alasan kebutuhan. Kalau agak dibuat lebih agak keren dikit, bilangnya nyari rezeki gitu. Tapi sejatinya nggak minat sama ilmu. Ilmu tuh kayak nggak ketelen gitu. Nggak ada Allahnya gitu tapi. Ya bahkan tidak mencari Allah. Tapi sibuk dengan urusan nyari kebutuhan harian dia saja. Nah, orang seperti itu lebih buruk daripada hewan ternak. Allah berfirman, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Siapa mereka? Mereka lah yang dalam tanda kutip berhasil ditipu oleh iblis dan pasukannya syaitan agar menemani mereka di jahanam kelak. Jadi justru iblis, mereka ikut tadi ya, pasukannya syaitan tadi ya, tertipu akhirnya terelakkan oleh syahwat tadi itu ya. Karena iblis tahu bahwa kelemahan manusia itu di syahwat. Maka iblis membisikkan di ranah itu. Nah, kita terus gimana kita yang kita lakukan untuk
bisa melawan iblis tadi? Ada, Allah ngasih bekal. Allah kasih bekal, dan bekal itu telah membuat iblis bahkan terkapar tak berdaya. Iblis terkapar tuh. Terkapar tak berdaya. Apa itu? Kita bahas di podcast selanjutnya. Oke. Siap, Wallahu a'lam ini. bishawab. Wallahu a'lam bishawab.